Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Halo, apa kabar adik-adik yang di rumah? Olah, pastinya luar biasa Yes. baik ya, yes. Nah, selamat pagi buat adik-adik semua yang kami kasihi. Bertemu lagi dengan kita. Ada Pamong Ria dan juga Pamong Rina dan juga teman kita yang akan bersama-sama mengiringi kita untuk memuji nama Tuhan, yaitu Adik Clara. Nah, sekarang di pagi hari ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita, Iya. khususnya untuk adik-adik semuanya juga yang ada di rumah. Meskipun kita belum bisa berkumpul bersama Iya, untuk melakukan ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, tetapi tidak mengurangi semangat adik-adik semuanya untuk memuji nama Tuhan. Yesus. Iya, dan belajar firman Tuhan. Nah, masih tetap semangat? Harus itu. Iya, harus tetap semangat ya adik-adik semuanya yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu, karena kita ini Pamong Ria. Gimana? Kita kan anak-anak pilihan Tuhan ya, anak raja ya. Kita ajak adik-adik yang ada di rumah Gimana? memuji nama Tuhan. Ya. Aku Oh iya, aku Anak raja. raja. Betul. Ya, sambil bangkit berdiri ya. Ayo bangkit. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita ya, Pamong Yes, Ria. ya, betul. Ya, karena kita semua adalah anak-anak raja, tentunya anak-anak pilihan Tuhan Yesus. Iya, yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya yang hebat. Nah, sekarang sebelum kita memulai acara kita selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana sikap berdoa adik-adik semuanya? Bagaimana, Tang? Bagaimana Pamong Ria? Sikap berdoa, tangannya dilipat Tangannya dan dilipat. mata ditutup. Mata Kita ditutup. berdoa sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang senantiasa kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur ya Bapa, karena di pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami anak-anak-Mu sukacita yang luar biasa. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh melakukan ibadah kami pada pagi hari ini, yaitu ibadah sekolah minggu. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah semuanya ini hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu yang penuh dengan penyertaan dan kasih-Mu. Bapa, kami pun juga berdoa di pagi hari ini untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kasih penyertaan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya, anak-anak-Mu, hanya di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, bagaimana?
kita mau nyanyi lagi nih Pak Mongria. Ya, kita bawanya hari ini hari yang sangat indah sekali untuk kita bersuka cita karena ada hari Minggu adalah harinya untuk Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyanyi Anak Tuhan, anak sekolah Minggu, dengaran. Berdiri lagi ya adik-adik semuanya. Masih tetap berdiri, kita menyanyi bersuka cita bersama. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nah, sekarang adik-adik semuanya boleh duduk lagi dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya Pak Mongria. Dan nanti firman Tuhan pada pagi hari ini yang mau disampaikan oleh Pak Mongria kepada adik-adik semuanya. Pak Mongria berharap adik-adik duduk dengan manis, mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang masih balita nanti bisa dibantu oleh mamahnya, oleh papanya, atau oleh kakaknya untuk bisa membaca firman bersama. Supaya nanti saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolonglah daku. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Sudah disiapkan Alkitabnya adik-adik? Filipi itu ada di Perjanjian Baru. Ya. Tapi kita berdoa dulu ya
Iya. Pamong Rina? Iya, kita terlebih dahulu berdoa menyiapkan hati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca firman dan sabda-Mu di Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Tuhan, hadirlah tempat ini ya Tuhan, berfirmanlah. Buka hati, buka pikiran kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam kami memahami dan menyelami apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Hadirlah tempat ini ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Sementara itu, kuanggap perlu mengirim Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepadaku. Amin. Ini tadi firman-Nya tentang Epafroditus. Epafroditus itu jemaat di Filipi, di kota Filipi. Kalau kita itu jemaat di mana, Pamong Rina? Kita ini Ada di jemaat GKJW Ponorogo. Kota Ponorogo. Iya, di sini di jemaat Filipi mengutus Epafroditus untuk menemani Rasul Paulus yang ada di kota Roma. Di kota Roma dengan kota Filipi jauh, Pamong Rina. Dan di sana dalam perjalanannya itu tidak seperti di tempat kita yang ada kendaraan, ada mobil, ada motor. Tapi Epafroditus dia berjalan, Jalan kaki Pamong Ria. Jalan kaki, bahkan di jalannya kadang-kadang masih banyak semak belukar, kadang-kadang banyak luka-luka dalam perjalanannya. Mungkin seperti ada di gambar ini ya. Nanti adik-adik semuanya bisa lihat situasi perjalanan dari Epafroditus. Ya, dari kota Filipi sampai kota Roma dengan penuh perjuangan. Sampai di kota Roma ketemulah dengan Rasul Paulus yang ada di penjara, Dek. Iya, di dalam penjara. Di dalam penjara. Di dalam penjara ini Rasul Paulus meminta untuk Epafroditus untuk melayani keperluannya di dalam setiap kebutuhannya. Bahkan dalam melayaninya Epafroditus sampai sakit karena jatuh sakit. Iya. Dikarenakan di penjara itu kan ya sulit, nggak enak, nggak enak lah, sampai bahkan dia hampir mati. Wah, nggak kebayang ya, mungkin bagaimana Epafroditus itu melayani Rasul Paulus. Nah, di mana dengan setulus ikhlas, setulus hati dia melayani Rasul Paulus. Walaupun dia sakit, dia tetap melayani. Pada akhirnya pelayanan itu dilihat Rasul Paulus bahwa dia begitu tulus. Dia mengirim surat kepada jemaat Filipi bahwa
sampai dia jatuh sakit, sampai hampir mati, pelayanan tetap dia lakukan. Dan akhirnya dalam surat itu dia mengembalikan Epafroditus ke jemaat Filipi, dan di sana tolong dihormati orang yang seperti ini, yang melayani dengan tulus, berikan waktu. Setelah itu Epafroditus pulanglah ke jemaat Filipi, Kembali lagi ke jemaat Filipi, dan iya. di sana disambut dengan sukacita dan damai sejahtera. Di sana dia dihormati, disegani karena akan pelayanannya. Di sini Pamong Rina dapat kita simpulkan akan cerita ini bahwa kita anak-anak Tuhan, adik-adik yang ada di rumah haruslah taat, setia, berani dan suka menolong. Taat kepada Tuhan Yesus dalam pelayanannya, setia kepada Tuhan Yesus, berani mengemukakan pendapat, berani mengatakan ya bila ya dan tidak bila tidak, dan suka menolong dengan sesama. Iya, seperti itu Pamong Rina yang kita seperti tema kita pada pagi hari ini ya, Pamong Ria, bacaan kita bahwa kita diajarkan untuk kita tetap menjadi anak yang setia, terlebih kepada Tuhan Yesus. Nah, dan kita anak-anak Tuhan Yesus tidak patah semangat. Betul. Ya, pada tidak saat ini. tidak gampang putus asa, tidak gampang marah, tidak mudah marah. Nah, ya seperti itu. Jadi harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan semangat, dengan sukacita, iya, terlebih untuk melayani nama Tuhan, ya, karena semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik semuanya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pamong Ria, firman Tuhan yang begitu menarik tadi, yang mengisahkan tentang Epafroditus. Nah, yang dengan setia dalam melayani Rasul Paulus. Kita pun juga harus setia melayani Tuhan Yesus. Ya, di tengah-tengah tadi kan Epafroditus pun juga mengalami suatu permasalahan ya, sakit yang sangat amat parah. Ya, tadi saya mendengar Pamong Ria menyampaikan kepada firman-Nya bahwa Epafroditus sempat sakit dan hampir mati. Betul. Tetapi karena dia setia, Tuhan mengasihinya dan menolongnya. Akhirnya dia sembuh dan kembali lagi. Tuhan tidak akan merelakan kita sampai kita terjatuh, adik-adik. Nah, berarti untuk anak-anak Tuhan, untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan melalui Epafroditus bahwa kita harus tetap menjadi anak-anak yang setia. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu yang begitu indah hari ini ya Tuhan, tentang menjadi anak-anak yang setia kepadamu, anak-anak yang hormat akan Engkau dalam pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, dalam kami berdoa, kami mendoakan anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Tolong Tuhan berkati setiap kegiatannya, walaupun belum bisa bersekolah, belum bisa ke sekolah minggu. Tuhan berkati, sertai, berikan kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, lindungilah ya Tuhan, dan setiap langkahnya Tuhan tuntun. Tuhan berkati gereja GKJW ini ya Tuhan, gerejamu dalam setiap pelayanan. Walaupun sekarang ada wabah COVID, Tuhan tetap sertai kami dalam pelayanan di GKJW Ponorogo. Berkati Bapak Pendeta, para majelis, pamong, dan warga GKJW Ponorogo. Tuhan Yesus berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam sekarang ini yang sedang melanda adalah COVID ya Tuhan, COVID-19. Tuhan tolong berkati para pemimpin kami dalam setiap langkahnya, setiap penanggulangan sakit COVID ini ya Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Engkau akan berikan Roh Kudus-Mu untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan,
Aku serahkan doa dan permohonan hamba ini hanya kepadamu, dan kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya sebagai ungkapan rasa syukur kita dan juga adik-adik yang ada di rumah, kita mau memberikan persembahan yang sudah disiapkan. Iya, yang pastinya. sudah disiapkan pastinya. Dan nanti di saat kita mengumpulkan persembahan, setelah itu nanti kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Yes, yes, Yesus menjaminku. Yesus menjaminku, Yesus menjaminku, kita pasti masuk surga. Yesus, juru selamatku, Yesus, juru selamatku, puji Tuhan, haleluya. Asal kita percaya padanya, turuti perintahnya, setialah kepada Tuhan. Asal kita percaya padanya, turuti perintahnya, setialah kepada Tuhan. Yesus menjaminku, Yesus menjaminku, kita pasti masuk surga. Yesus, juru selamatku, Yesus, juru selamatku, puji Tuhan, haleluya. Asal kita percaya padanya, turuti perintahnya, setialah kepada Tuhan. Asal kita percaya padanya, turuti perintahnya, setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Waktunya berakhir nih. Kita juga harus sudah berpisah dengan adik-adik semuanya. Tentunya kalian tidak boleh bersedih ya, karena nanti setiap minggunya pasti ada pamong-pamong lainnya yang akan mengajak adik-adik semuanya untuk sekolah minggu. Nah, ditunggu ya. Dan pesan kami, saya Pamong Rina dan juga Pamong Ria, adik-adik semuanya tetap Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Iya. Jangan lupa Jangan lupa pakai masker. pakai masker jika keluar rumah. Ya. Iya. Dan juga sering-sering cuci tangan. Nah, Sering-sering cuci tangan ya, Dek ya. iya. Dan jangan lupa makan Makan makanan yang bergizi. Iya, supaya kita semuanya anak-anak Tuhan tetap sehat, kuat dan juga ceria. Sampai ketemu lagi ya adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.